Oke, selamat pagi anak-anak. Nah, kembali lagi ya. Hari ini kita kembali lagi belajar ya. Untuk pendalaman materi pada kali ini, kita akan membahas atau menentukan ya. Kemarin kita sudah menentukan volume ya. Menentukan volume satu bangun ruang ya. Kalian udah belajar bangun ruang, ada 7 bangun ruang ya yang kita pelajari pada minggu lalu. Nah, sekarang kita akan menentukan bagian dari bangun ruang tersebut yang tidak diketahui ya. Dia diketahuinya volumenya aja. Nah, salah satu sisi atau bagian dari bangun ruang tersebut tidak diketahui. Kita disuruh untuk mencarinya. Nah, kita langsung aja ke contoh soal biar kalian lebih gampang untuk mencernanya ya. Nah, lihat contoh soal yang pertama. Diketahui volume sebuah kubus 42.875 cm kubik ya. Tentukan panjang rusuk kubus. Hal yang pertama yang kita ketahui adalah apa sih rumus volume kubus? Ya, kita tahu kan rumus volume kubus sama dengan V sama dengan R kali R kali R atau P sama dengan R pangkat 3. Nah, yang ditanya apa? Panjang rusuk. Berarti rusuknya aja sama dengan rusuk pangkat 3 sama dengan volume. Berarti rusuk aja sama dengan akar dari 42.875 cm kubik. Nanti cari akar pangkat 3-nya. Dapatlah R-nya sama dengan 35. Jangan lupa ya, ini masih bentuk R pangkat 3. Yang ditanya adalah R aja, rusuk. Nah, rusuknya saja atau sisinya saja itu diakarkan, akar pangkat 3 dari 42 ya, akar pangkat 3 dari 42.875 sama dengan 35 ya. Contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua. Sebuah balok dengan ukuran panjang dan lebar 45 cm dan 18 cm. Jika diketahui volume balok adalah 20.250 cm kubik, tentukan tinggi balok. Ya, jadi ini panjang dan lebarnya berurutan, berarti panjangnya 45, tingginya lebarnya 18. Ingat volume balok apa rumusnya? P kali L kali T. Sedangkan yang sudah diketahui adalah P, L, dan yang ditanya adalah T. Kita masukkan semua angka yang diketahui. Volumenya 20.250 sama dengan 45 cm dikali 18 cm dikali tinggi. Selesaikan dulu yang ini. Berarti 20.250 cm pangkat 3 ya sama dengan 45 dikali 18 810 cm kuadrat dikali T. Nah, T berapa? Tingginya aja berapa? Tinggi sama dengan volume dibagi tadi perkalian antara panjang dan lebar. Berarti 20.250 cm kubik per 810 cm kuadrat. Sama dengan, ini bagi nih 20.250 dibagi 810. Sama dengan 25 cm. Ya. Contoh soal yang ketiga. Nah, diketahui sebuah prisma tegak segitiga. Nah, ini nih. Tegak segitiga berarti alasnya berbentuk segitiga. Diketahui alasnya 20 cm dan tinggi segitiganya belum diketahui. Tapi tinggi prisma diketahui 25 cm. Sama dengan volume sama dengan setengah kali A kali B kali T. Ya, berarti volumenya 3000 cm kubik sama dengan setengah dikali 20, di mana ada 20 berarti A-nya 20 dikali B. Kenapa B-nya belum ada? Ya belum ada karena itu yang ditanya. Dikali T 25 cm. Berarti 3000 sama dengan 10, ya ini disederhanakan ya. 10 kali B kali 25. Ini kalikan dulu nih, 10 kali 25 250 kali B. B aja berapa? 3000 ya dibagi 250. Dapat hasilnya 12 cm. Ya. Bisa ya anak-anak ya. Ini langsung aja nanti diselesaikan dulu yang sebelah kiri, baru nanti dibagi dengan yang sebelah kanan yang ini volumenya dibagi dengan hasil perkalian ini, ya. Contoh soal yang keempat, sebuah wadah berbentuk tabung memiliki volume 1540 liter dan tinggi wadah 10 desimeter. Tentukan panjang jari-jari wadah tersebut. Nah, ingat, lihat ini liter. Liter itu sama dengan desimeter kubik ya. Jadi sama aja, berarti satunya udah sama. Berarti 1540 desimeter kubik sama dengan
Pi-nya 22/7 dikali R kuadrat dikali 10 desimeter. Kenapa R-nya belum ada? Karena itu yang ditanya, panjang jari-jarinya. Ya, berarti sama dengan 1540 desimeter kubik sama dengan 22/7 dikali R, 220/7 dikali R. Kenapa 220? Karena 22 dikali 10. Ya, R-nya saja sama dengan dibalik karena ini dibagi, ya. Karena nanti hasilnya R kuadrat sama dengan 220/7 per di 1540. Makanya langsung aja ininya dibalik jadi ke atas. R kuadrat sama dengan 7/220 dikali 1540 desimeter kubik. Ya, langsung dibalik, jangan lupa dibalik. Balik aja. Nah, langsung kita sederhanakan. 0, coret 0, 0. 22 bagi 22 dapat 1. 154 bagi 22 dapat 7. 7 kali 7, 49. 49 itu baru R kuadrat. R kuadratnya sama dengan 49. R-nya saja sama dengan akar dari 49 sama dengan 7. Ya. Bisa dipahami ya. Lanjut, soal kelima. 5 segi 4 dengan alas berbentuk persegi panjang, yang panjangnya 9 cm dan lebarnya 6 cm. Jika volume limas 252 cm kubik, tentukan tinggi limas. Berarti volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Ya, volumenya berapa? 252 tadi diketahui. Nah, masukkan ke rumus, setengah 1/3 dikali luas alasnya berbentuk persegi panjang P kali L, berarti 9 cm dikali 6 cm dikali tinggi. Selesaikan dulu yang ini. Ya, 1/3 dikali 54 dikali tinggi. 54 bisa disederhanakan dengan 3, dapat 18. Berarti 252 cm kubik sama dengan 18 cm kubik dikali tinggi. Tinggi sama dengan 252 cm kubik per 18 cm. Ya, berarti sama dengan 252 dibagi 18. Dapat hasilnya 14 cm. Ya, jadi kita selesaikan dulu nih bagian kiri dengan bagian kanan, kita selesaikan dulu. Nanti tinggal ini T, berarti T aja lagi, T sama dengan volume dibagi dengan hasil ini. Ya. Soal selanjutnya, sebuah kerucut memiliki panjang jari-jari alas 21 cm. Jika volume kerucut adalah 13.860 cm kubik, tentukan tinggi kerucut. Nah, ini alasnya kan kalau kerucut kan lingkaran. Masukkan ke rumus, 1/3 dikali pi R kuadrat dikali T. Volumenya berapa? 13.860 cm kubik sama dengan 1/3 dikali. Masukkan ke rumus, 22/7 kali 21 kali 21 kali tinggi. Tingginya belum ada, berarti tinggi yang ditanya. Sama dengan kita selesaikan 13.860 cm kubik sama dengan 22 kali 3 kali 7 kali T. Nih, sederhanakan nih, 7 bagi 21, 3. 3 bagi 3, 1. 27 bagi 21 bagi 3, 7. Dapat hasilnya ini 13.860 sama dengan 462 cm kuadrat dikali tinggi. Tinggi sama dengan volume dibagi hasil ini tadi. Jadi 13.860 dibagi 462 sama dengan 30 cm. Ya, diperhatikan lagi ya nanti ya anak ya. Soal selanjutnya, sebuah bola memiliki volume 14.130 cm kubik. Tentukan panjang jari-jari bola tersebut. Diketahui pi-nya 3,14. Masukkan ke rumus, volume sama dengan 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Itu sama dengan 14.130 cm kubik sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali R pangkat 3 karena jari-jarinya yang ditanya. Nah, langsung aja kita kalikan. Nah, ini kali silang ya anak ya. 3 dikalikan ke sini. Ya, 3 dikalikan ke sini, 4 kali ke sini. 4 kali 3,14, 12,56 dikali R pangkat 3. 3 kali 14.130, hasilnya 42.390. Sama dengan 12,56 kali R pangkat 3. R pangkat 3 sama dengan 14.390 dibagi 12,56. Dapatlah R pangkat 3 sama dengan 3.375. Ya, berarti R-nya saja sama dengan
akar dari 3375, akar pangkat 3 dari 3375, dapat R-nya atau jari-jarinya sama dengan 15 cm. Ya. Nanti kalian kalau tidak paham bisa mengulang lagi videonya dari awal, ya, diperhatikan atau di pause dulu, dilihat-lihat dulu, ya. Nah, selesai nanti melihat contoh soal ini, langsung kerjakan latihannya, ya. Ini latihannya PS85. Lihat nih, ini 5 segi 4. Lihat, ini tandanya apa? Tandanya dia sama, berarti ini persegi. Langsung aja kita masukkan ke rumus. Berarti ditanya nanti RS-nya berapa, ya. Berarti nanti kita hitung volume sama dengan rumus 5 apa? Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya kan S kuadrat, ya. Berarti nanti dibagi, ya. 7680 dibagi 40. Itu udah dapat S kuadrat. S-nya aja sama dengan akar dari hasil pembagian ini, ya. Lanjut ke ini, sama kayak tadi, kali dulu yang ini, dikali dulu, nanti hasilnya baru dibagi dengan ini, ya. Nah, kalau ini bagaimana? Ini yang diketahui apa? Ini diameter. Berarti jari-jarinya gimana? Dicari dulu jari-jarinya, berarti jari-jarinya 14. Hitung dulu luas alasnya. Hitung luas alas, dapat luas alas, berarti tinggi sama dengan volume dibagi luas alas. Hitung dulu luas alasnya, nanti volume ini dibagi dengan luas alas. Nah, kerucut bagaimana? Sama kayak tadi. Hitung dulu luas alasnya. Dapat nanti luas alas dibagi dengan volume. Volume dibagi luas alas, dapatlah tinggi. Kalau ini gampang ya, sama kayak tadi. Berarti R pangkat 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 15.625. Langsung aja. Ya anak-anak ya. Nah, Bapak harapkan semua penjelasan hari ini kalian bisa perhatikan dan kalian bisa mengerti. Kalau tidak mengerti juga, bisa langsung tanyakan ke Bapak melalui chat. Atau nanti kalian bisa mengulang lagi videonya dan di pause videonya, bisa dilihat bagaimana cara-caranya. Oke anak-anak ya, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa.